Jadi di video kali ini kita akan belajar bersama tentang telaah kurikulum SDMI. Nah, sebagai contoh kita ambil pada mata pelajaran IPA. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Nana Isah dari Prodi PKI semester 4 Minggu Kebumen. Simak terus videonya. Poin pertama dalam menelaah kurikulum yaitu mencari topik utama. Topik yaitu tema, sehingga topik bukan judul bab dan tidak akan ditemukan dalam setiap bab dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Lalu apa sih topik utama mata pelajaran IPA kelas 1 sampai 6? Ada 4 topik utama. Yang pertama yaitu makhluk hidup dan proses kehidupan, yang kedua yaitu benda dan sifatnya, yang ketiga energi dan perubahannya, dan yang keempat bumi dan alam semesta. Pada topik utama 1 dan 2 akan ditemukan dalam semester 1 di masing-masing kelas 1 sampai dengan kelas 6, sedangkan poin 3 dan 4 akan ditemukan dalam semester 2 masing-masing jenjangnya. Lalu setelah poin topik utama, yang selanjutnya yaitu mencari metode dan media yang tepat untuk setiap bab di masing-masing kelasnya. Kita mengambil contoh pada kelas 4. Pada kelas 4 terdapat 16 bab atau materi, yang dari 16 bab tersebut adalah semester 1 dan 2 dan sudah mencakup 4 topik utama di atas. Tetapi di sini kita bisa mengambil contoh pada materi gaya. Di sini saya menggunakan metode ceramah, yaitu guru akan menjelaskan materi gaya, jenis-jenis gaya, dan lain sebagainya. Lalu metode eksperimen, siswa akan diajarkan dengan bereksperimen tentang gaya dan penyajian video tentang gaya, bisa gaya gravitasi, gaya gerak, gaya gesek, dan sebagainya. Medianya bisa dengan benda-benda di sekitarnya untuk eksperimen dan ceramah. Lalu buku atau modul dan video cuplikan tentang gaya. Poin selanjutnya yaitu teknik penilaian. Pada kurikulum 2013 terdapat 3 teknik penilaian, yaitu yang pertama kognitif atau penilaian pengetahuan, yang kedua afektif atau penilaian sikap, dan yang ketiga yaitu psikomotorik atau penilaian keterampilan. Teknik yang pertama yaitu teknik penilaian kognitif. Guru bisa membuat rubrik untuk mempermudah penilaian. Di sini kita mengambil contoh dengan teknik tes tertulis dan bentuk instrumennya pilihan ganda. Lalu kolom-kolomnya yaitu indikator soal, teknik, bentuk instrumen, contoh soal, kunci jawaban dari contoh soal, skor, dan bobot. Contoh indikator soal yaitu menjelaskan definisi gaya, sehingga contoh soalnya tarikan atau dorongan dalam IPA disebut dengan A. Daya, B. Gaya, C. Energi, dan D. Usaha. Kunci jawaban dari contoh soal tersebut yang benar adalah B. Gaya, dan seterusnya sampai dengan soal terakhir. Skor dan bobot kita samaratakan karena tingkat kesulitannya sama. Teknik yang kedua yaitu teknik penilaian sikap atau afektif. Langkah-langkahnya yaitu buat rubrik penilaian sikap dengan kolom-kolom nama siswa dan kolom apa saja sikap yang akan dinilai. Misalnya sikap disiplin, sikap tanggung jawab, dan sikap teliti. Kolom aspek perilaku atau sikap diisi dengan simbol huruf atau angka yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut: A. Sangat baik, B. Baik, C. Cukup, dan D. Kurang. Lalu, siapa saja yang menilai? Pada penilaian sikap, dapat dinilai dari guru dan dapat dinilai dari teman sebaya. Teknik penilaian yang terakhir yaitu teknik penilaian psikomotorik. Pada teknik ini yang menilai yaitu guru, dan rubriknya terdapat kolom-kolom nama siswa dan aspek yang akan dinilai.
karena kita tadi menggunakan teknik tes tertulis, sehingga di sini bisa dicantumkan mulai dari persiapan sampai dengan penyelesaian siswa mengerjakan tes tertulis tersebut. Lalu, masing-masing aspek tersebut terdapat kolom-kolom penilaian dan dijumlahkan pada total skor dengan kriteria di bawah. Oke, sampai sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa pencet tombol like dan subscribe.